Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Dikutip dari buku bertajuk Surga yang Allah janjikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Abdullah ibnu Umar berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya: singgasana, qalam, surga Adnan, Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu menjadi. Lihat Abu Syekh dalam kitab Al-Usmah 215. Lantas siapa orang yang bisa masuk dalam surganya? Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa habidil lisan, wa mu'imil jin'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan. Artinya, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berikut golongan orang yang dirindukan surga. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran, dalil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu aw tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang salim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82.
Dua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat, yang dapat membuat hati kasar. 3, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. 4, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Syah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimunu yawmal qiyamati la yadkhulu minhum ahadan ghairuhum yuqalu ayna as-saimuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadan ghairuhum fa'idha dahalu awliqa falam yadkhul minhu ahad. Artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang beruntung, yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembahasan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.